Jujur ya Bow, Gunung Salak gak ada apa-apanya sih dibanding dimensi ini. Ini demonik kental sih. Ini 101% demonik kental banget. Jaringan internasional sih iblisnya ini kayak. Aku setuju. Kasus anak kecil di Bali yang meninggal ada di sini. Salah orang tuanya. Iblis ini memanipulasi bang. Dia tuh mencuci otak si manusianya supaya benci dengan manusia, terus pro ke mereka. Ouija bukan penyebab semua ini. Dari kecil dia udah sensitif dan beberapa kali digenjutsuin sama kubu kiri. Gue rasa kayak nggak pede gitu loh mau ngapa-ngapain di sini. Bener, Iya sih, bener. gak pede sih memang. Ada yang off di sini, Bo. Gue tadi pas doa, gue malah kayak film Hollywood yang kayak tiba-tiba ini hitam ke tangan gue sampai kaget. Tahu nggak? Barusan ada demon, suaranya cewek tapi dia bilang baliklah ketika kalian sudah lebih dewasa gitu. Kok ada kesan dimensi ini agak jauh dari planet bumi dan kayak di space gitu ya? Iya. Lu berasa ya? Setuju. Kayak di space gitu loh. Dam, ini bukan lawan sembarangan sih. Ini dimensi mereka unsurnya tuh hak setuju. kepemilikan mereka nih. Nah kita nggak bisa ganggu gugat dulu nih. Terlalu konsernya pecah banget ya. Pecah, kita berempat Iya, bener. dipecah banget. Bener, Cuma ini gue kita dapet harus sesuatu yang aneh nih, Bo. Gue nggak tahu ini bohongan atau apa. Deep down si hati Badroxus ini ya, atau Bardoxus, gue nggak tahu. Dia bilang ya udah, mau Maria Stefani, nanti gue kasih tapi jangan serang kita lagi gitu. Emang segampang itu ya? Tapi anyway, boleh gue lanjutin dulu yang Boleh. memori tadi. Tadi gue bilang kan sampai batu bata kan. Terus ada kue ulang tahun. Nah, ada memori lagi Bo. Emang kayaknya dia udah punya sakit medis. Dia kayak sering gini, gitu, kayak mungkin sesak nafas atau paru-paru atau apa, gue nggak tahu. Dada. Kayaknya sih sebelah kiri ya, kayaknya ya. Ulu hati kah? I'm not sure. Pokoknya daerah ulu hati ke atas gitu. Definitely bukan pencernaan. Terus gue ngeliat dia sering kayak gini nih, garuk-garuk gini nih. Kayaknya dia punya alergi gatel gara-gara makanan atau apa ya, kayak merah-merah gitu ya. Tapi dia mikirnya itu gaib. Jadi emang orangnya sendiri, mohon maaf, dari kecil udah kurang ketuhanan. Dia ngelihat itu kayak, wah gue kenapa ya ada gaib nih gini-gini. Karena dari kecil dia udah sensitif kan, tanda kutip kan. Terus gue fast forward, gue mohon petunjuk ke hari-hari menjelang kepergiannya alias kematiannya itu kan. Dia merasa kayak, kok makin lama kayak bisikannya makin kenceng. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Dia ngerasa makin kenceng. Terus dia makan tuh makin gak ada rasanya. Nah gue gak tahu nih kalau ada dokter atau apa itu gejala apa ya. Dia makan masih gak ada rasanya. Terus dia ngerasa kayak udara kok panas banget. Mungkin lagi musim panas atau apa, gue gak tahu ya. Gue gak tahu. Di mana sih Spain berapa musim sih? Dan Sama Eropa kayak Eropa. ada musim panas juga. Ada lah pasti. Dia ngerasa kayak makin panas gitu kan. Nah, hanya sampai situ gue baca memori. Tapi dia gak ada sedikit pun rasa ketuhanan. Terus dia kayak mulai di akhir-akhirnya tuh dia kayak mulai kayak semi kesurupan gitu loh. Kayak gimana sih, kayak lost control over dirinya gitu. Gue bingung kok bisa begini ya. Nah, tapi gue gak lihat dia membuat perjanjian ya Dam ya. Gak ada perjanjian bareng demon. Makanya mungkin si Bardoxus ini tahu kayak nih jiwa sebenarnya gak bersalah. Lo daripada hancur oleh kekuasaan Tuhan, mendingan kasih deh tuh si siapa? Maria Estefania. Coba Dam, lu cek telepati hatinya deh. Lu tanya, emang bener lu bersedia ngasih? Tapi kita stop penyerangannya gitu. Si Bardoxus tuh. Aku ngerasa abis dia kasih kita dibabat sama dia. Dia tetap dari pola licik sih Mas Wil. Betul. Gue ngerasa Ada keinginan ngasih tapi kayak masih 50-50 gitu.
Kalau dia ada kesempatan bisa hantam kita, dia Betul. akan hantam kita sih. Itu betul. Gitu. Hati-hati. Coba aja ada ginjal gue cubit loh. Tapi kayaknya yang paling gede di sini baru dia doang. Gue nggak ngeliat yang lain. Dia yang paling gede sih. Tapi gue ragu sih maksudnya. Gedenya rada on nggak? Apa nggak? Gue ragu dia yang penguasa di sini. Gue ragu sih. Kayak bukan dia deh maksudnya. Terlalu kamu siapa, soft sih Ros? energinya. Did someone just slice him? Sorry. Apakah ada entitas yang lebih besar baru aja nyambet si Bardoxus? Nah, iya. Fuck. Gua tahu itu siapa. Siapa? Asmodeus. Hah? Ntar gue break dulu ya. Ini Asmodeus ini. Sekali sahabat mati kok. Hilang kan? Bardoxus habis kan? Iya. Disabet sama yang lebih gede, Bow. Dari belakang gak gitu, tangan besar banget. Gue langsung tahu itu Asmodeus. Shit. Tunggu ini. Ini kondisinya kita gimana nih? Gua gak nyangka kita akan berhadapan dengan premium rank loh. Guys, aku boleh ceritain sedikit gak tentang yang cewek gadis rambut merah ini? Jadi, aku bilangnya apa ya, Kabo? Red hat kali ya, lebih enak ya. Si merah. Ya, si merah. Nah, si merah ini aku ngelihat di dia punya tangannya itu banyak luka goresan. Depression ya. Iya, depresi. Self harm. Iya. Dari dari wajahnya, bukan wajahnya sih, dari penampilannya, bukan penampilannya juga, dari rambutnya, aku rasa mungkin dia sekitar tahun 70-an, 80-an, ini cewek, wanita ini gitu. Iya, tapi aku belum ada abstrak untuk kayak nolong dia apa gimana, Sama. aku merasa belum. No. Yuk kita memberanikan diri yuk untuk interaksi dengan si premium rank itu. Bantuin gue ya validasi komunikasinya ya. Bener bang. Lu ngerasain energi kuat bang. Gue belum ngerasain energi full, tapi ini gue ini agak beda nih. Extensionnya ini. Ah, Coba lu mau pegang tangan gue, Dam, biar lu dapat memori yang nge-slice dia tadi, yang ngebabat itu. dia nggak suka kita sih di sini. Emang. Gue nggak tahu ada berapa Asmodeus ya, gue nggak tahu ya. Tapi ya gue juga nggak tahu ini yang premium rank atau bukan. Tapi kuat sih itu si Bardoxus sekali sabet mati kok. Ini udah berapa kali kejadian ya, Bo? Iblis yang lebih besar ngerasa iblis yang lebih kecil nggak becus, terus ibaratnya sesama sendiri dihantem, dibasmi gitu. Ini udah berapa kali nih? So what Dam? next? Mau open conversation nggak dengan yang kita yakini dengan si A itu? Lu open aja. Gue ngamatin dari sini. Tenaganya gede nggak? Menurut lu dia apa? Gue rasa ini bukan full nih mas. Extension. Enggak, dia nggak di sini, tapi Iya. kayak dia. Kau bisa bantu kakak Jess? Aku lagi agak jalan guys. Lu ngobrol aja mas. Gue liatin. Aileen di mana, Lin? Aku ngeliat dari jauh. Tuh lihat, Aileen ngomong aja ya, Dam. Si A ini nggak tertarik sama Aileen. Memang dia nggak tertarik sama aku. Dia tertariknya ke? Dia nggak tertarik sama kita. Dia cuma nggak mau ngasih Maria Stefani. Bagi dia tuh semua jiwa yang ada di sini tuh punyanya Punya dia. dia. Iya. Guys, Ada ada banyak loh impresi aku gitu. kasih tahu. Ini aku kan coba ngelilingin kan Anjir. Feeling aku ya, anak-anak dari seluruh dunia Kak Adem. Iya makanya. feeling aku ya di daerah sono masih ada lagi lepas tadi aku ngintip. Masih banyak. Banyak loh ini. Kenapa bro Will? Boleh gue ngomong? Semoga gue nggak kena genjutsu ya. Kalian tadi kepompongnya kalian coba pecah-pecahin kan? Iya, itu Coba cuma lihat di keriset bagian lagi. permukaan. Keriset lagi. Sama si yang A ini. Diriset lagi sama dia di set gitu kayak pok on the place lagi. Ini kuat loh ini. Dam, ini bukan lawan sembarangan sih. Kayaknya ya. Coba validasi dulu. Bener nggak keriset atau gue yang kena genjutsu? Enggak. Enggak. Bener. Itu Keriset bener ya. sih. Jadi kayak Itu kepompongnya pada tempatnya lagi. bener. Itu bener. Dia cuma sekali gini doang, Bo. Kayak syuh, gitu terus kayak Tapi kecuali si cewek merah ini yang udah sadar. Oh baru mau nanya, si red hair itu? Oh iya. siapa dia ini ya? Kaget, nangis, shock yang cewek merah ini ya. Tapi cuma dia doang loh yang ini loh, yang bangun loh, yang lain pada nggak bangun. Tuhan juga. Buat ini Wah, ini kuat sih. Guys, berasa anjir. dingin gak sih tempatnya? gila, hati gue kayak main puzzle.
Bukan otak gue yang main puzzle hati gue. Emosi enggak, emosi enggak, emosi enggak. Ini kalau kalian jalan ke bagian dalam lagi ya, daerah sono, itu masih lebih banyak kepompong Betul, lagi Lin. loh. Itu yang gue lihat, Lin. Gue ngeliat digantungin di atas semua. Betul. Mirip kayak di Naruto punya deh, bener deh. Gong lagi apa? Mugens ke Mirip. Ini kepompongnya mirip banyak gitu. banget. Tapi kok lucunya abstrak kita untuk nolong kepompong itu kurang kuat ya? Betul. Why? Karena semuanya dari free will-nya mereka yang aku lihat. Ujung-ujungnya mereka itu memang bermasalah. Sebagian dari yang aku lihat ya, tapi ujung-ujungnya memang kurang berketuhanan. Dan ada satu yang Asia, aku ngeliat kayaknya orang Jepang atau orang mana ya, ada momen dia itu malah nyalahin Tuhan. Kenapa gue ada di posisi kayak gini? Padahal itu sebenarnya politik dari si iblisnya itu ngebuat semuanya itu tampak nggak berhasil. Kayak dari segi pekerjaan, dari hidupnya, aku belum lihat percintaan sih. Dari pekerjaan dia gagal, dari hidupannya juga gagal. Habis itu dari keluarga juga nggak dekat hubungannya. Jadi dia merasa benar-benar di momen itu yang sendirian banget. Terus ada momen kayak dia tuh marah, terus kayak ngeberantakin barang atau ya pokoknya lagi marah gitu lah. Nah, lagi marah ada momen dia kayak nyalahin Tuhan gitu. Ngutuk Tuhan. Kayak gitu. Ya, Lo mau keroyokin sejenis. gak Mas Wil? Kenapa, Bang? Lo mau keroyokin gak? Si Asmodeus. Hah. Belum berani gua karena tadi ya gua doa gini, Bow. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Dia tuh kayak gini nih, kayak kebakar tapi gua praktekin ekspresinya. Kayak ditahan men sama dia, gila. Gak langsung kayak Bardoxus gua doa tuh gua terusin abis itu. Ini gak abis ini. Dan gede ludem ini. Ini kayak dia memperlihatkan extensionnya aja, dia udah kayak gedenya tuh udah kayak gini. Kalau Badroxus itu kan masih seukuran ibaratnya kayak secara energi masih kayak kita, Bow. Paling kalau dimanusiain setinggi 2 meter, 3 meter gitu. Ini si energi extension nih gue berasa kayak gue cuma ngelihat dia tuh dari kepala sampai pundak loh. Segede itu dia. Dia tadi mengucapkan berapa kalimat sih yang Apa bikin tuh? gue kayak makin kesel. Terprovokasi. Dia bilang kayak gini. Ini bentar lagi akhir katanya. Lu harus milih bergabung sama dia, apa lo lawannya dia. Bentar lagi akhir apa maksudnya? Gue gak tahu. Akhir tanda kutip. Akhir hidup lo. Bukan. Lebih ke konteks akhir dunia gitu loh Mas Wil. Dia bilang bentar lagi akhir dunia, soalnya kayak gitu tuh. Coba tanya, untungnya apa kalau kami gabung ke lo? Dia nunjuk gua, tapi mewakilin kita semua nih. Lo mau ke kubu di mereka atau lawan mereka? Lo tentuin. Gitu. Anjir, gue dapet jawaban. Dia nyentuh hati gue yang paling dalam, lu kurang ajar. Itu betul, Kawil. Jadi barusan tuh tadi ada kayaknya bawahan-bawahannya dia ada yang kecil. Terus udah gitu, ayo kamu bilang aku mau ikut kubu kiri. Ayo kamu bilang gitu, kayak gitu. Siapa nih yang mau ngomong? Kawil dulu. Silakan bro. Tadi kan gue nanya kan, apa untungnya gabung sama lu? Dia jawab ke gue langsung, telepati hati ke hati. Dia bilang, kamu bisa bekerja dengan seenaknya mau ke bagian universe manapun. Itu bukan yang kamu mau, katanya. Dia tahu lo dark side gue. Kalau kamu di jalan yang kamu sebut Tuhan, kamu tidak bisa, ada aturan, ada divisinya. Kamu gak bisa seenaknya melanggar aturan kerja di bagian universe yang kamu mau. Bersama aku, berpetualang, kamu boleh kemana-mana. Wah fuck man, ini mainannya kacau sih ini. Makanya dia Alam bawah sadar. Gue gak yakin ini iblis biasa sih. Dan dari tadi gue doa ya, gue gak bisa lihat ada malaikat yang turun tangan loh. Karena kayaknya si A ini pinter. Dia nggak nyerang kita dia. Guys, ini tempat apa ya? Di depan aku ada satu kolam penuh cairan Slime itu kah? sejenis kayak putih keabuan kuning gitu. itu slime yang itu tadi Mas Wil, yang dia mau masukin ke mulut lo. Itu dari Bardoxus itu. Bentuknya energi. Apa ini cairan yang bikin supaya jadi kepompongnya ya? Ngetes gitu ya, Lin ya? Kenapa? Ngetes ke Jangan cairannya. dicicipin. Kayak kolam gitu sih aku lihat. Jangan Aku nggak berani pegang sih, tapi kayak warnanya agak sedikit abu putih bening, something like that. Dan sedikit bukan lengket sih, tapi lebih kental gitu. Polisi bilang apa yang cairan slimy coklat itu? Gak tahu. Gila, dia ngetelepati gue lagi. Aku tahu kamu waktu itu
pernah melihatku, maksudnya di anomali ya beberapa kali benangnya ke dia sih. Hotel di Jawa Barat, kasus-kasus anomali kan. Dia bilang, aku bersedia melupakan itu semua. Joinlah denganku katanya. Gak mau. Aku udah memilih. Menurut aku kamu nggak ini berapa persen dia nih kemungkinannya? mau. Apanya? The real A. 68 maybe. 60, maksudnya 60-80. 68%. Ya me too. Gue setuju sih. Dia nantang lagi. 68. Coba doa lagi katanya. Sure. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Tunjukkanlah kebenaran siapa sesungguhnya ini. Luka dikit kan pala lu. Tapi dia bilang aku bisa menahannya gitu. Dia cukup kuat sih. Tapi kan Kenapa, tadi lu yang suruh doa ya. Ya udah, Kenapa lanjutin Kak ya. Adam? Tahu gue di sini bingung ngikutin polanya. Mau Tuhan, emosi takut salah gue di sini. boleh gue yang ambil action? Silakan. Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan pada Asmodeus ini. Kesakitan doang maksimum. Dia nggak bisa. Ya. Guys, aku di sebelah cewek red hat ya. Namanya Catherine. Energinya sampai ke sini gak sih, guys? Energinya sampai ke sini gak sih? Harusnya nyampe. Kenapa dia ngerasain? Gue agak goyang sedikit sedetik. Tumben-tumbenan gue goyang. Oh sorry, Bo. Hmm. Nope, he's not the real. Karena pas gua doa dia makin kecil, energinya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Mungkin he know something about the real A. Pantesan gue pikir masa iya premium rank sampai ke sini. Tuhan tunjukkan kebenaran jauh anak kami. Guys lihat ya, gue tabok nih. Kena sih. Nah baru. No, you are not him. You freaking ass lobang. Nah, yuk mau keroyok dong. Keroyok. Nafsu gue hilang Ya elah. ngelihat dia. Kenapa? Gak tau hati gue kayak di sini kayak gundah gitu loh. Gue bingung mau ngapain. Gue juga gundah tadi. Gue pikir ini PR premium rank. Ternyata kok didoain makin kecil makin kecil. PR boleh juga. Tanya. Oke, kita bilang give me Stephanie. Dia kayak ngasih gelebuk. Gue gak yakin ini Stephanie sih. Enggak, bukan. Give me Stephanie. Makin lama makin kecil kan lu kan. Barusan ada iblis yang ngomong gini. Iblis kecil. Kamu tahu nggak Kurt Cobain katanya? Dia ada di sini loh katanya gitu. Hah? Tapi aku nggak percaya sih. Cuman dia ngomong gitu doang gitu. Aku belum lihat soalnya. Dia ngomong yang sebenarnya apa enggak guys? Kalian udah gak minat kan sama si iblis yang ngaku-ngaku PR ini kan? Ya Tuhan, terjadilah Katanya. kehendak Tuhan pada si PR ini. Dia takut loh Kawil. Jika engkau berkehendak dia musnah, maka dia musnah. Jika engkau berkehendak lain, terjadilah kehendak Tuhan pada iblis ini. Apa yang dia rasa? Musnah sih, musnah. Musnah kayak jadi pasir putih gitu. Kok dia bisa sih ngaku-ngaku jadi itu? Nah itu dia, gue juga bingung. Tapi gue gak mau nyerah. Gue terus-terusan doa. Karena gue juga curiga, gue gak yakin 100% kayak. Makanya gue nanya Jaslyn kan berapa, 68%. Oke sekarang coba bebasin lagi kepompongnya, semuanya. Kakak mau lihat ada respon gak? Jujur ini yang aku baru beresin juga. Yang tadi ya, itu baru permukaan doang. Ke dalam-dalamnya banyak Kawil. Banyak ini jaringnya. Iya gimana caranya kayak terlalu... Doa aja lah, gak kuat kita powernya. Betul. Di kanan kan kepompongnya, kalau dari sisi kakak. Iya, Oh, kalau betul. dari sisi aku di sebelah di kanan. agak kiri. Ya kita kan beda posisi. Aku sama posisi kayak Kawil, jadi di kanan. Tuhan, yuk doa bareng yuk guys. Hmm. Tuhan, kepada kepompong-kepompong ini ya Tuhan. Sebentar, ada tenaga hitam menjalar ke tangan gue bentar. Kita nggak mau manggil arwahnya Estefania guys.
Gimana? Ini ada banyak loh. Hold on, kok gue gak berani ya doa lagi. Itu kayak gue tadi kayak diselimutin hitam zzz, gini kayak. Kayak kita nggak usah ikut campur dulu kan? Iya, kayaknya kita Kalau gak usah ini ikut campur masih- dulu ya. Dari tadi gue nahan ini. Gue rasa kayak nggak pede gitu loh mau ngapa-ngapain di sini. Bener, Iya sih, bener. gak pede sih memang. Ada yang off di sini, Bo. Gue tadi pas doa harusnya gue nggak bisa nggak ada serangan kan. Gue malah kayak film Hollywood yang kayak tiba-tiba ini ya hitam ke tangan gue sampai kaget merambat gitu. Udah kayak Guys, ini Catherine mau diapain? Dia dari tadi nangis aja. Terus dia juga kayak berdoanya kayak gaya Katolik gitu. Dia dari tadi nangis gitu. Ini mau gimana? tahan dulu Jess. Tahan dulu. Tahan dulu. Kadang lagi mikir. Gue nggak dapet abstrak apapun sih. I think we have to leave this place, man. Gue pengen ronde kedua bang tempat ini. Iya, Iya. sama aku juga, Kabo. Tahu nggak? Barusan ada demon, suaranya cewek tapi dia bilang baliklah ketika kalian sudah lebih dewasa gitu. Kubu kanan. Bukan, kubu kiri, demon. Baliklah ketika Agak tua kalian. yang ngomong. Kenapa? Yang ngomong agak senior nggak? Iya, agak senior. Iya. Demon. Kesannya kayak tua gitu. Agak ya senior lah. Iya, senior. Baliklah ketika kalian sudah mempunyai kekuatan. Jadi kalian nggak dapet Estefanianya nggak dapet kalian? Belum. Nggak dapat gue. Nggak bisa diapa-apain bang. Ini dimensi mereka unsurnya tuh hak. Tuh, Hak setuju. kepemilikan mereka nih. Nah kita nggak bisa ganggu gugat dulu nih. Kalau kita yang main hajar, sok-sok ngebebasin, ibaratnya tuh kayak bukan punya lo kok ganggu-ganggu gitu, ngerti? Kok ada kesan dimensi ini agak jauh dari planet bumi dan kayak di space gitu ya? Iya. Lu berasa ya? setuju. Kayak di space gitu loh. Tempat lain gitu. Biasa kan kita kan dimensi iblis ya dimensi iblis kan. Ini kayak berasa di space gitu loh. Soalnya samar-samar gue ngeliat bintang tadi, Bo. Gue juga bingung nih tempat apa sih. Kemanapun gue ngeliat ada bocoran kayak bintang-bintang universe yang hitam itu tuh ada. Adam. Kadang Mau sih ronde 2 ke Adam. bener gak sih dia bagi jiwanya itu per kelompok loh. Aku berasanya. Jadi kayak atau sih bagian depan mungkin yang jiwanya agak lemah. Tapi pas aku telusurin ke dalam itu ada yang kayak dark side-nya tuh cukup gede loh. Sebagian jiwa-jiwanya. Jadi kayak nggak digabung semua gitu. Yang di permukaan kayaknya yang lemah sih, Rin. Iya, yang gue rasain gitu. Jadi Balik ada aja yuk. yang Balik ronde kedua minggu depan deh. oke, 2 minggu lagi deh. udah balik. Bentar, Setelah Red Hat liburan. gimana? Sorry, Red Hat lagi. Sorry. Catherine. Sama, kayaknya nggak bisa Jess. Kayaknya kita harus cari celah deh buat ngancurin haknya dia. Nggak bisa. Catherine di mana posisinya, Jess? Dia tersungkur dibawa ke pompong. Dia ketakutan, nangis, shock. Begitulah pokoknya. Tapi aku lihat memang di tangannya itu banyak goresan. Dia kayaknya suicide. Gue bahkan nggak ngelihat ada Grim Reaper sama sekali lo di sini. Enggak, aku juga ngeliat ada Grim Reaper. Ini murni dimensi kekuasaan iblis sih. Ya udah cabut guys. Kalau kayak gitu guys. Apa mau tinggalin tanda dulu? Ntar gue ngobrol bentar. Terus demon cewek itu ngomong lagi. Apa? Tapi aku boleh ngomong ya? Silakan. Kalian itu bagusnya mati. Bagusnya mati. Kalian itu pantasnya mati. Gue curiga dia sih ini. Bosnya ya? Oh, Yang cewek itu oh. kayak ratunya gitu. Bukan yang nyamar jadi A tadi ya, Bro Will ya? Bukan beda lagi nih. Yang tadi udah musnah. Tapi lu dapat si cewek itu udah dapat lo. Kalau yang cewek ini aku cuma berasa suara doang dari tadi menggema. Dia ngupat ngatain terus dari tadi. Iya, yang cewek ya. Iya. Awas gue akan datengin kalian setiap tidur kalian gitu. Betul kayak gitu. Kalian pantasnya mati gitu-gitulah, kayak mengutuk gitu loh. Kata dia, tidak ada gunanya kalian di sini. Tidak ada gunanya kalian membebaskan mereka. Kalian sudah diambang kematian, katanya. Agak sedikit bentuknya kayak orang nggak yang cewek itu? Feelingku sih begitu. Humanoid ya? Kayaknya lebih ke kakak humanoid. nangkep deh. Oh ya? Nih ya, kakak kayak ngelempar energi tadi bentuknya tali. Terus kayaknya menjangkau sesuatu, kakak ikat. Terus kayak gitu. Coba ya. Ya Tuhan, kalau diizinkan,
Aku ingin membanting ini ke depan kami. Iya lu beneran lu. Bentuknya kayak orang ya? Ada dadanya sih. Ini apaan ini? Masa iblis begini bentuknya? Dia doesn't look like iblis. Tanduk nggak ada. Humanoid. Jin Tanduk bukan. Tanduk ada. Tanduk ada. Tapi Tanduk ada, humanoid ke depan, banget ya? Ke depan gitu tanduk. Kenapa? Jangan bilang Arbis. Tahu ini apa? Masa penguasanya Arbis? Jangan salah lu bang. Oh, Arbis bisa lebih kuat ya? Itu tali gue masih di leher dia sih, Dam. Oh, bisa dilepasin. Tapi Oh, giginya dimensi tajam ini sih, Kak. powerful buat dia. Demon gak sih? Ronde 2 deh. Ronde 2 dah. Iya. Gue tahu caranya nih. Kita belum Yaudah. makan juga. Gitu aja bang. Oke. Awas lo ya. Asem nih. Rese banget. Kenapa bang? Dia ngatain terus. Gak cocok sama hati gue dimensi ini kayaknya. Ya iyalah. Yuk, ronde 2 yuk. Sorry ya, Bow ya. Kita It's okay. nggak dapat yang gimana banget. Awas lo ya. Kayak gue pengen hajar-hajaran tapi nggak dapet, titiknya tuh nggak dapet. Mungkin belum saatnya kali. Udah yuk pulang yuk. Tapi kan dia nyuruh kita kan kembali kan. Ya udah, kita akan kembali. Gue kesel sih sebenarnya. Dia ngatain apa aja sih bang? Banyak apa? Ngatain nyokap bokap gue mati nanti di sini gitu. Kayak dia tuh nyerang ini gue banget. Bang. Psikologis gue banget. Gitu. Terus kayak yang di sini ini nggak akan bisa keluar lagi gitu, yang si jiwa-jiwa yang tersesat ini gitu. Gitu. Lebih kayak dia nunjukin kayak gue tuh berkuasa loh di sini. Lu tuh nggak bakal bisa ngancurin dan atau nyentuh tempat ini, kata dia gitu kan. Gitu. Dia tuh benar-benar yakin bang. Dia nggak ngomong bullshit. Ada kan jin cuman kayak ngomong teori bullshit atau takut-takutin dong. Enggak, ini real. Dia tahu wilayah ini gitu. Unsurnya hak. Kita nggak bisa main ganggu haknya dia gitu. Ada satu caranya sih. Tapi nanti, nanti. Nanti dia tahu lagi. Jangan kita sebutin dulu. Awas lo ya. Ini kita bermain di space sih sebenarnya. Dia kok sakit hati sama kita banget sih. Kayak enak banget gitu kayak ngeliat kita. Oke, ronde 2. Tunggu kebaikan gue ya. Gue baik banget orangnya. Yuk, kebalik. Balik. Dia ngeludah kan. Gak apa-apa. Tunggu aja. Balik guys. Dah. Oke, kita prepare dulu. Gimana guys? Ambil nafas aja dulu. Gue suka sih tempat ini sebenarnya. Suka banget. Sukanya kenapa gue sama tempat ini. Hah? Cinta apa? Udah lama gue gak ngerasa gundah, bingung gitu loh bang. Rasa gundah, bingung, terus kayak gak tahu mau ngapain gitu. Mau emosi gak bisa, kayak mau diem juga kebawa emosi. Jadi kayak dimainin mental lo di sini. Berarti konten pilihanku tepat ya? Tepat. Kan bahkan ada ronde 2 nih. Gimana menurut lo Bro Will? Ini pertama kalinya kita ke dimensi iblis yang rasanya tuh space banget. Biasanya kita di dimensi iblis tuh kalau nggak serba api, serba gelap, serba apa gitu. Ini space, kayak alam luar angkasa gitu loh. Oh pantesan tadi si PR gadungan itu bilang kayak kamu bisa ke universe manapun. Oh pantesan. Kamu berasanya space nggak sih ini? I don't know. Kok harus cari tahu lagi. Oh iya, masih ronde 2 Bow. Jesslyn? Tapi alam lain berasa sih, dimensi lain. Kalau kamu gimana Jess? Mau sih datang lagi? Enggak. Ya di sana gitu. Tadi red hairnya akhirnya gimana tuh si merah, si Christine? Iya, kita terpaksa tinggalin di situ. Gak bisa gerak gitu. Iya bener, dia gak bisa gerak. Tapi seenggaknya dia udah di luar bubble. Aku gak tahu sih dia bakal dibungkus lagi apa enggak. Seru sih ini. Mari bermain politik. Gue punya rencana sih. Bisa lo sebutin sekarang apa jangan Bang? Kayak jangan gak sih? Jangan atau enggak ya? Kayak gini loh Bow. Dong di video. Kenapa? Nanti kau sebar dong di video.
udah tahu dong kan Tahu mereka nih. bisa dengar. Iya sih. Gue harus jadiin umpan Aileen sih. Apa? Aileen harus jadi umpan sih di sini. Boleh. Kenapa aku lagi? Setuju sih. Kenapa Kita bang? permainan bang. Sebutin gak ya? Mungkin next 2 ronde kali. Di ronde kedua kali. Ya udah. Maksud lu permainan bersama Aileen 2 ronde? Enggak, maksudnya Iya, di lu yang ronde ngomong kedua. tadi. Di ronde kedua. Maksudnya? Iya, permainan mengumpan Aileen 2 ronde maksudnya. Tapi kalian ngeliat si Estefania gak sih? Belum. Enggak, Belum. sama sekali. Gue bahkan Susah nggak nyari. tahu dia di mana. Gue rasa mungkin di antara kepompong itu. Ribuan lebih. Iya. Apa ribuan? Seriusan? Banyak banget. Banyak. Banyak banget. Lebih kayak makam. Betul, Iya. kayak makam. Coba ya gue mau tanya sama teman-teman. Dari sekian banyak dimensi iblis ya, ini gue ngerasa kita nggak nguasain loh dimensinya. Iya. Kamu berasa Aku belum pernah kesini. kayak nggak jejak ya, bukan nggak jejak kaki, tapi kayak kontrol kita over kita sendiri di dimension itu kayak kendor. Berasa nggak? Berasa. Ini dimensi iblis yang belum pernah kita lihat sih. Coba kapan terakhir kali kita ke dimensi iblis rasanya space? Nggak pernah kan? Ini berasa space. Aneh ya. Ada kartunnya gak? Hah? Space Tune. Oh. Aku pikir lo mau ngomong ada jamnya nggak? Space Jam gitu. Oke. Oke. Nah terus so kita mungkin kalau gue ambil kesimpulan ya dari berbagai macam tadi deduksi kita juga, ya poinnya adalah memang si yang seperti bilang Bro Willy, Estefania ini memang dari kecil ya udah sensitif ya, sensitif dalam hal supernatural gitu kan. And then after that ya dia dipupuk dari kecil gitu kan untuk mentalnya turun juga. Dan bener mungkin kata Bang Adam juga Bang Elo ya, dicuci otak, sempat dicuci otak gak sih dia jatuhnya? Iya, dengan manipulasi supaya jiwanya itu mau ikut ke si iblis itu. Jadi nyuci otak astral bukan human, Iya. gitu kan maksud lo? Dam? Iya. Dan Bener. mungkin ya jalannya kebuka lagi lebih lebar lagi ya kan ya setelah Ouija itu mungkin ya gitu kan. Gue nggak tahu apakah separah itu Ouija dalam kita bermain Ouija karena Bener niat. Nggak parah bang sebenarnya kalau kita hanya niatnya main ya. Tapi di saat kita kayak sebenarnya lebih ke pelaku. Pelaku dari pemain tersebut. Kalau pelaku pemain tersebut ada ya kategori kayak lemah mental plus memang sarafnya ada yang lemah, mending jangan main. Gitu, karena balik lagi ya, takutnya ada efek radiasi juga di situ. Yang akan membuat dia malah semakin kacau. Ya, better kalau yang nggak kategori yang main itu better yang orangnya mentalnya stabil lah. Contohnya? Tak lah gitu main. Gitu. Kabo juga harus ikut main berarti. Enggak dong. Aku lemah mentah. Kemarin main Bloody Mary kan bang? Ini gara-gara lu bangsat. Gue jadi parno sendirian. Kamu pasti jadi kesebut dalam hati. Iya. Jadi mau tidur nih. Padahal udah gak mikirin. Gue gak mikirin. Tiba-tiba ya gue gak tahu yang namanya gue ya. Mungkin rebel ya. Jiwa rebel gitu kan ya. Makin dikasih tahu. Enggak. Tiba-tiba muncul gitu kan. Bloody Mary. Udah tuh mau tidur. Anjingnya ada yang ngeliatin tai. Siapa nih anjing kalau harus bangun lagi ya. Akhirnya gue tidur jam 6. Padahal gue harus standby MC jam 10. Kan gue nggak Terus ngomong. gimana tuh? Hah? Kan gue nggak mau apa-apa bang. Tai tetep aja. Dia nakut-nakutin. Kan gue kepikiran. Tadinya gue cuek aja. Bo, jadilah seperti Bo yang seperti biasa. Yang cuek dengan hal-hal goib. Lanjut. Udah Jidan gak ada kan. Di unit kan. Ya udah gue sendirian. Ngeliat kaca. Nggak mikirin tiba-tiba. Anjing kepikiran lagi. Asu gitu. Kamu nggak kasih tunjuk aja foto Kak Adam gitu. Tadinya mau niatnya gitu. Gue tau kayaknya gak fungsi deh. Kan sebenarnya foto Kak Adam yang pakai jaket kulit itu kan. Iya begini. Aduh. Tadinya mau gitu kan. Aduh. Kok gue malah serem kayak diliatin ya sama dia ya. Jadi gak tidur gue. Nah poinnya kayak gitulah ya yang kita temukan di kasus dari si Estefania Vallecas ini. Ya memang awalnya mungkin ya gak terlalu kelihatan yang gimana banget. Ternyata pas masuk ke dimensinya, wow ya dimensi baru ya bagi kita ya. Iya. Bagi DA. Dan udah lama loh dia gak kayak gini juga loh. Seru sih kayak. Dan udah lama juga gak. nggak crash kayak begitu. Bukan pertama kali. Pertama kali kita Pertama crash. kali ya? Iya, pertama kali kita crash. Iya, Parah untuk sih. audio ya. Untuk audio, untuk video kamera mungkin yes sering. Nah, ada tambahan nggak dari Aileen mungkin? Kamu belum ngomong. Dari aku, tadi aku ngeliat satu vision sih. Jadi di belakang itu ada beberapa orang yang memang dark side-nya besar. Ternyata orang beriman itu memang
belum tentu juga sih. Ada sih satu yang sangat amat jangan pakai kata beriman, beragama banget. Terus intinya dia beragama, tapi selama masa hidup itu memang ada manipulasi dari si demonnya kan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif terhadap keluarganya sendiri ternyata. Wow. Ya ada. Orang Jadi mana, Lin? dengan Orang mana, Lin? jadi dia merasa diri dia yang paling benar ujung-ujungnya. Orang mana? Orang mana ya? Bule, tapi kayak mirip Brazil bukan sih? Kayak bule tapi nggak bule-bule banget. Kayak orang-orang Latin. Brazil, Latin. Latin gitu-gitu. Oke. Ya. Ada kan yang rambutnya masih coklat-coklat. Iya. Bisa jadi Meksiko gitu, juga. Ya. Kulitnya sih masih Tan? nggak ten amat sih. Putih, agak putih dikit lah. Tapi nggak seputih bule pada umumnya. Oke, sih. Kayak gitu. Cowok satu. Jadi serba salah juga ya. Bukan serba salah sih, mungkin itu koreksi untuk diri kita. Kita mungkin beragama banget, sering beribadah segala macam, tapi ya melupakan istilahnya kalau di agama gue habluminallah sama habluminannas gitu kan, antara ke Tuhan dan hubungan kita sama manusia gitu kan. Nah, dia mungkin lupa dengan hubungan sama manusianya itu. Bener gak bang? Setuju gak? Jadi semua harus balance ya, antara ke Tuhan dan juga ke manusia atau lingkungan gitu kan, siapapun itu. Setuju sih. Oke. Terus Kat, dari Seimbang lu secara perilaku ya. Kenapa bang? Ya seimbang secara perilaku, bukan Iya. penempatan dari perasaan. Nah, selanjutnya mungkin Bro Will, ada tambahan kesimpulan dari lu tentang kasus dari si Estefania. Kita akan mungkin ya gue nggak tahu kapan kita akan buat. Minggu depan kan kita libur, pas konten kita ini dibuat. Dari lu gimana Bro Will? Gue belum bisa berkomentar lebih lanjut. Karena memang Kita lagi jet lag nih guys. Lihat aja, Jesselyn jet lag. Enggak sih, aku cuma kepikiran aja dimensi yang tadi sih. dimensi Parah ya? tadi tuh Aku- bener-bener unik dan asing. Aku lagi mikirin sih gimana caranya kita bisa nolong mereka sih. Hmm. Semoga bisa. Terus bang, gimana bang reaction lu bang? Seru? Udah lama sih. Hmm. Jadi kayak gue merasa ketagihan, pengen gue lanjutin gitu, tapi kayak nanti deh gitu. Aileen? Kayak tempat Oh, ya. ini nggak bisa langsung buat gue tuh kayak sayang banget kalau langsung dibabat gitu, kayak terlalu sayang sih buat gue. Harus ada perjalanan lagi gitu, nyari gitu. Kayak bukan itu, kayak ada sesuatu yang gue harus kasih jackpot gitu tempat ini gitu. Itu sih. Ya ditunggu aja lah ya buat the clients ya. Dan buat yang ono. Tapi mereka dia ngancem lu segala macem bang. Bakal datengin ke mimpi lu segala macem. Ya setahu gue sih kebanyakan iblis dan jin jahat emang ngancem sih hobinya. Iya, tadi sih kita Rata-rata diancam begitu sih. Awas lu ya, awas ntar gue bunuh lu, gue mati lu. Dari dulu sih bang, telinga gue udah sampai apal. Udah biasa ya. Udah biasa. Template. Ya udah template, udah sering banget. Awas lu gitu loh. Gue matiin lu, awas lu, gue sesatin lu, gue apa lu. Udah banyak sih kayak gitu. Aileen, Kenapa dari aku? gimana? Apa pelajaran yang kamu ambil dari konten kali ini? Jangan lupakan Tuhan dan jangan biarkan diri sendiri larut ke hal-hal yang negatif deh. Mungkin bener ya. If you are, Iya. kalau kamu masih belum bisa merasakan happiness ataupun rasa bersyukur, aku rasa di situ perlu aware sih. Karena aku rasa itu adalah, maksudnya kalau belum merasakan itu, jadi masih ada rasa kemarahan, rasa kesedihan, rasa kehancuran. Aku rasa hati-hati di situ, jangan terlalu berlebihan. Ketika seseorang berlebihan, itu gampang banget narik frekuensi demon. Balik lagi ya, setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang kuat mungkin secara mental kata Bang Adam, ada yang juga kurang, ya kan, kayak tadi Estefania dan lain-lain. Ya mau kita bilang ayo dong kuat, ya kan, setiap manusia mungkin punya caranya masing-masing untuk mengkuatkan mental dia dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Punya caranya masing-masing. Mungkin ada yang pergi ke tempat beribadah, juga ada ya kan, mengkuatkan iman. Ada juga yang nonton DA, kok imannya juga kuat ya kan, ada juga gitu kan. Ya setiap orang beda lah ya kan, untuk memperkuat imannya masing-masing gitu loh. Nah jadi find your way maybe ya kan. Dan gue tahu setiap manusia punya masalah, tapi lebih baik ya masalah itu kan cuma menurut gue ya, cuma hal yang gak nyata sih. Bukan gak nyata ya, pikiran itu kan gak nyata, nggak bisa nyerang lu, nggak bisa apa kan. Mungkin nggak lu pikirin aja gitu kan, solusinya gampang gitu. Tapi ya ngelakuinnya juga susah. Tapi itu seenggaknya akan meringankan sedikit beban lu untuk melanjutkan hidup lah gitu kan. Untuk tetap fight untuk kehidupan lu dan juga siapapun orang yang lu sayangi gitu. Nah poinnya gitu aja. Jadi Bang Adam lihat tuh matanya tuh, lu kurang tidur ya? Kurang tidur, gue lagi menikmati aja. Gue jadi inget kayak
apa ya, omongan-omongan template-nya si demon tuh. iblis gitu. Malah ada kalimat yang ngomong kayak gini ke gue gitu kan. Awas lo ya, gue aduin ke Tuhan lo ya atas kejahatan lo ke kami katanya gitu. Lah kayak kebalik. Ada yang kayak gitu. Aduh, kocak. Oke. The point is kita akan melanjutkan perjalanan kita, mungkin nanti judulnya berbeda. Traveling ke dimensi demon gitu kan, atau apalah. Ya kan. Tapi ini PR ya Bang ya, kalau kayak gitu ya. Ronde 2. Janji ya, ronde kedua. Oke, abis ini harus pembersihan deh. Soalnya dari tadi nih aku berasa kayaknya kalau aku kepikiran ke sana apa gimana, agak aku punya kesadaran tuh agak menurun, kayak ketarik gitu, berasa kayak di Insidious yang terakhir gitu loh. Jadi ya berasa aku bisa kesana kapan aja, bisa kayak ketarik kesana kapan aja kayak gitu. Bisa nggak? Ini takutnya yang nonton juga ke connect. Kita doa bareng aja deh. Kita doa bareng aja. Kita doa bareng ya untuk closing kita hari ini ya. Yep, aku setuju. Oke, buat the clients yuk kita doa bareng. Buat kalian yang udah nonton konten kali ini, biar tidak tercemar gitu kan ke radiasi lah istilahnya. Silakan Jesslyn, kamu yang mimpin. Oke, kita doa menurut kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dalam konten kali ini. Dan semoga setelah ini, setelah kami pulang ke rumah masing-masing, setelah kami melakukan aktivitas masing-masing, semoga kami tidak terganggu atas peliknya situasi dimensi tadi ya Tuhan. Dan semoga untuk Anovers dan di klien dan Kadam punya apa? The Guardian dan penonton Camis, Bobokul TV, you name it. Semoga kita semua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan selalu. Amin. Oke, kalau gitu the clients. Lu tau film Venom kan? Pas Jesslyn tadi doa, kayak ada item-item yang kayak Venom keluar dari badan gue, anjir. Jadi sebenarnya tadi gue udah ditaruh juga tuh, gak sadar gue. Pas Jesslyn doa hilang tuh yang kayak Venom itu. Cepet ya geraknya ya. Cepet. Apaan Bang? Nih cepet pergerakannya, sampai kita nggak terasa gitu. Oh, nanamin something gitu ya. Iya. Nah, nanti kita cek juga masing-masing buat para yang nonton di studio gitu kan. Kita coba cek dulu, takutnya ke radiasi. So far itu aja lah, cukup. Gue juga bingung gak berkata. Ini gue pertama kali ngerasain goyang. Gue goyang loh dari Bang Sempet. Gue loh. Gimana lu goyangnya gimana? Sedetik doang. Jadi pas lagi dengerin siapa gitu kan, Jesslyn atau siapa, tek gue gitu, teng. Kayak lu kecapean yang parah banget gitu, gimana sih? Iya, padahal gak capek. Kagak. Iya. Gitu. Ini soalnya mainin alam bawah sadar sih yang aku karena kali gue fokus ya, kan gue dengerin kan, gue fokus gue dengerin, teng goyang aja sedetik, gue langsung kayak wah guys, radiasi, malah langsung radiasinya nyebar ya atau gimana sih? Gue goyang pertama kalinya gue nonton sebagai host di DA, gue goyang pertama kali. Tapi gue fine aja, gue udah istirahat dan segala macam. Jadi kalau bilang gue kecapean kayaknya enggak sih. Buat teman-teman yang nanti abis nonton ini ngerasa mual atau ngerasa pusing, mualnya dimuntahin aja nggak apa-apa. Itu malah bagus ya, ngeluarin negatifnya ya. Iya. So, udah gitu aja sih. Untuk Estefania, kita masih ada PR untuk mencari Estefania. Jadi tunggu aja ronde kedua dari kita untuk ke dimensi yang ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Dan follow Instagram, TikTok kita, semuanya. Jangan lupa beli merchandise juga. Dan nantikan konten-konten DA selanjutnya. Kalau ada komen-komen yang membangun, motivate or something, silahkan komen. Ataupun ide dan saran, kritik, boleh banget. Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa. Salam detektif astral, mengawal hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.